Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Salam sejahtera. Om Swastiastu, nama budaya. Rahayu, lengkap tuh. Nah, terima kasih udah datang teman-teman mahasiswa dan juga tamu-tamu yang lain. Siang hari ini adalah sesi puncak, sesi pamungkas dari Wicara. Salah satu program dalam FKY, Festival Kebudayaan Yogyakarta 2025 di Gunung Kidul. Adoh Ratu Cedak Watu temanya. Nah, pusatnya ada di lapangan Logandeng, udah pada tahu ya. Nah, ini salah satu acaranya adalah FKI Rembuk. FKI Rembuk terdiri dari siniar atau podcast, ada di lapangan. Terus kemudian Wicara ada di sini, nanti puncaknya ada wedangan, forum wedangan berlangsung di Resto Mbah Bei tanggal 17. Nah, ini sebagai sesi puncaknya kita akan ngobrol dengan teman-teman seniman dan para peneliti dan pengkaji dunia seni dan budaya. Nah, teman-teman, nanti diskusi akan dipandu oleh Mbak Juwita Wardah. Beliau adalah salah satu panitia FKI juga gitu dan juga penulis dan kurator. Sementara nanti pembicaranya ada dari Matra Hita diwakili oleh Kemala, ada Survive Garage diwakili oleh Mbak Ima Gusti, ada dari Lumbung Kawruh bersama Mas Ribut, juga nanti ada Mas Ignatius Kendal, seorang peneliti dan juga pelaku budaya. Oke. Gitu aja Mas, panjang soalnya. Bisa cek di link kalau mau pengen detailnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya diskusi akan dipandu oleh Mbak Juwita. Waktu dan tempat saya persilakan pada Mbak Juwita. Teman-teman tepuk tangan untuk diskusi kita siang hari ini. Selamat siang semuanya, wah rame ya. Rame. Terima kasih udah hadir di Wicara siang hari ini yang judulnya Daya Seni dari Denyut Hidup, Catatan Pekan Hunian Seniman FKY 2025. Jadi Wicara siang hari ini itu sebenarnya pengen ngobrolin tentang pamerannya FKY tahun ini yang judulnya Gelaran Olah Rupa. Nah, di pameran kali ini FKY ketiga dari yang berpindah-pindah ya, yang sporadis itu. Tapi yang kali ini, yang tahun ini ada yang spesial dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Di mana seniman-seniman yang terlibat itu datang ke beberapa lokus dan kami dari tim Wicara udah menghadirkan perwakilan dari seniman-seniman itu yang sebelumnya sudah melakukan residensi selama 7 hari di lokus yang berbeda-beda gitu. Jadi memang sifatnya pameran ini sebagai gambaran ya sebelum kita nanti ngobrol itu memang mengacu dengan prinsip bertamu gitu. Jadi kami mendudukkan Gunung Kidul sebagai wilayah yang memang punya lanskap sosial dan ekologis yang banyak sekali adanya. Dan untuk itu seniman-seniman di sini ada perwakilan dari Matra Hita, ada Survive Garage dan ada Lumbung Kawruh akan bercerita tentang pengalaman mereka selama beresidensi gitu. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan orang-orang keren di depan sini, pelaku-pelaku seni dan budaya. Yang pertama ada Kemala dari Matra Hita. Jadi Matra Hita adalah kolektif seni di Yogyakarta basisnya. Mereka mengolah limbah dan material dari kain, perca gitu. Yang kemudian nanti dijadikan karya-karya baik itu instalasi ataupun produk lagi gitu yang sifatnya upcycle atau daur ulang. Lalu ada Lumbung Kawruh yang diwakili sama manggilnya Mas, Bapak, Om, Pak D. Ada Mas Ribut di sini. Lumbung Kawruh adalah sanggar pendidikan alternatif dari Gunung Kidul yang menegaskan bahwa pengetahuan lokal tumbuh melalui praktik keseharian masyarakat. Keren banget ya. Lalu ada juga Ima dari perwakilan Survive Garage. Sama, Survive Garage adalah menempatkan diri sebagai ruang alternatif komunitas seni di Yogyakarta yang mengusung semangat kolektif, eksperimen dan kemandirian artistik. Lalu ada pelaku budaya, seni di sini namanya Mas Ignatius Kendal, seorang konsultan budaya, antropolog, dan peneliti etnografi yang akan memberi kerangka reflektif dari seniman-seniman yang akan bercerita pada siang hari ini. Gitu. Jadi tanpa berlama-lama, siang hari ini kita bakal mendengarkan dulu paparan dari ketiga seniman, direspon Mas Kendal, kemudian akan ada pertanyaan dan sesi tanya jawab.
Mungkin aku langsung buka pertanyaan dulu ya, satu persatu dari seniman. Yang pertama mungkin dari Mas Ribut dulu. Bagaimana sih Mas Lumbung Kawruh ini melihat peran seni dan pendidikan alternatif sebagai cara menanam, menyimpan, serta memberikan pengetahuan lokal terhadap di tengah pertumbuhan dan perubahan sosial yang ya ada intervensi teknologi dan semacamnya. Terutama yang berkaitan dengan selama proses 7 hari kemarin. Ya, terima kasih. Selamat siang, sore, sugeng sonten, teman-teman semuanya. Untuk dari kemarin ya, yang residensi kemarin selama kita berkolaborasi bersama teman-teman dari teman-teman IH, dan terus terang kita juga awalnya belum pernah ketemu bersama teman-teman AODH yang dari Kudus, yang kita juga belum tahu pas waktu awal dari mulai mau kita dikolaborasikan dengan siapa, waktu rapat ataupun technical meeting kayak gitu tuh kita juga masih meraba terkait seperti apa sih yang nanti bakalan kita munculkan atau kekaryaan yang akan kita bawa atau kita suarakan di pameran FKY 2025. Jadi kemarin juga sesuatu yang bagi kami teman-teman Lumbung Kawruh juga bisa dipertemukan lewat acara ini sangat luar biasa, dan berterima kasih karena di basicnya teman-teman Lumbung Kawruh itu sebenarnya nyuwun ngapunten, saya Bloko Suto, kami bukan seniman, udah seniman. Makanya pas waktu teman-teman AODH datang terus berkolaborasi dengan kita, itu kita suguhkan nek kita itu wonge kayak gini, dan apa to sing ada di lingkungan kami itu yang kita bawa, jadi kita menghadirkan apa to sing enek-enek nggonaku atau di tempat kita apa, ataupun permasalahan apa sih yang mau kita angkat. Nah, delalahnya teman-teman AODH juga banyak bertanya terkait kehidupan di tempat di lokusnya itu kan kita ngambilnya di Petir, Kelurahan Petir, Pucanganom sama Giri Subo. Nah, dari situ nek jenengan mau berkolaborasi dengan kita, intinya ojo ngarep-arep dadi kekaryaan kita itu bakalan dadi istimewa apik ataupun masalah apik elek, itu enggak. Tapi yang jelas siap isin gitu. Karena kita memang mungkin sing diusung kok ngisi-sini gitu, dan kami memang bukan seniman. Tapi yang kita bawa adalah ini harus disuarakan seperti itu. Dan dari lokus itu, dari Kelurahan Petir, terus ke Pucanganom, terus ke Giri Subo, di situ itu juga macam-macam, dari mulai sebutan atau istilah dialek ataupun apa ya istilahnya apa Mas Basuki nek ya seperti yang kita ada unen-unen. Nah, di kekaryaan yang kemarin itu yang kita tampilkan, dan di FKY ini kan enek sing diarani unen-unen, dan unen-unen itu nek di tempat kita di Petir itu kayak ini tadi kita berangkat dari Petir nyampe ke sini itu di tengah jalan kudanan teles, tapi nyampe di sini panas. Nah, seperti itu hal kayak gini iso diarani udan jirak di tempat saya. Nah, di situ ada unen-unen, bocah-bocah itu enggak disuruh, tapi memang dari dulu itu biasanya mengatakan udan jirak macan dede, dan itu kayak apa dilagok kayak gitu. Udan jirak macan dede sapi manak neng sor gede. Itu di tempat kita. Nah, itu kemarin juga kita ke Giri Subo, tempatnya Mas Basuki beda lagi. Udan jirak macan ngarak neng sor jarak. Nah, udan jirak itu sebutan, mungkin di lain daerah beda. Kayak ada yang kemarin pengunjung yang datang itu juga ada yang di tempat saya namanya udan ketek.
anak sing udan tekek kayak gitu. Jadi panas terik terus di situ terjadi hujan. Dan kenapa kita tulis di situ sama teman-teman AODH, ketok iki dienggo apa? Wingking apik Pak iki kaya sejenis mantra. Ya sebenarnya iki dan yo mbuh berupa itu mantra atau apa, tapi yang jelas itu sebuah ucapan dan mungkin nek kula anggap itu juga sebuah doane wong biyen intine kayak gitu. Walaupun dengan dibalut dengan apa kayak sejenis kayak guyonan, terus kayak lagun kayak gitu. Terus biasanya juga ada pas saat hujan deras ataupun mereka itu menanti sebenarnya kayak wayah sekarang itu di tempat saya Simbo terus keluarga-keluarga lain Magersaren itu sudah sibuk mengolah tanah. Jane yo ngarep-arep udan. Ngarep-arep udan biasanya anggere nek glender atau ditandai apa kayak gitu sing genah kayak iki bakalan udan kayak gitu tuh enek jenenge udano sing deres nyambelo sing pedes kayak gitu. Itu juga diikut sertakan di situ. Kita tulis dengan aksara Jawa juga dengan tujuan jane kaya ngono iki yo sebagai pengarepan atau pangajap masyarakat kita yang basicnya adalah petani, bertahan hidup untuk sebagai bertani atau among tani gitu. Terus sing diangkat di kemarin di airaan kita itu adalah sebenarnya teruh ataupun air hujan. Air hujan sing di isone nggih ngoten niku Pak. Jadi di tempat kita itu sing pengen kita ben teman-teman dari luar itu tahu bahwasanya di tempat kami itu masih gemati atau utawa duwe rasa gemi terhadap air. Nah, makanya di situ kita hadirkan instalasi yang berupa empyak dan kemarin tuh tadinya enek gendeng sing bocor ataupun penataan gendeng itu tidak sempurna dan memang itu namanya berancuh dari ngatur gendeng sing ora kudune gede nek cilik kabeh neng nek kuwi digawe gede cilik biar itu berancuh. Kesannya memang dulu biasanya kalau pasang gendeng itu ya ora enggak semuanya itu iso tuku gendeng sing semacam gitu. Kadang enek sing wis pecah akhirnya stok sing lawas sing produk iku wis ora enek akhirnya njupuk sing siji dipasang jadi berancuh kayak gitu. Dari keberancuhan itu akhirnya menimbulkan tetesan air sing kudune harusnya rapat menjadi renggang. Ada tetesan. Nah, dari beberapa tetesan itu diwadahi atau ditadai. Biasanya nek cerita yang kemarin saya sampaikan teman-teman AODH pengen tahu terkait itu, delalahnya kemarin diparingi hujan. Pas mereka residensi di Sanggar Lumbung Kawruh, delalah memang pas hujan dan ngerti sak nyatane seperti apa yang mau kita bawa ya seperti itu. Akhirnya bisa ngobrol bersama Simbo, sama Siwo, sama siapa Mbah Waso terkait kepiye to. Wong kene iki kok iki enek kaya ngene Mas, intinya ada apa di rumah itu biasanya dulu bukan diwajibkan tapi tinggu wadah itu enek bak namanya penampungan air hujan itu. Dan selain yang digiring ke situ biasanya sing cilik-cilik pun sing gendeng terocoh di itu biasanya ditadai. Itu sebagai ungkapan bahwa di tempat kami itu masih gemi atau ngopeni bab air sekecil apapun itu saidik rong idik nek dilumpuki iso dadi oke. Nah, dari situ sebenarnya kita pinginnya untuk generasi sekarang atau teman-teman kait saya yang seadik-adik kula yang tidak nemai babakan, tidak tahu terkait kondisi kita di lokus di daerah Petir, Girisobo atau ini Bocah Nganom itu ben ngerti, biar tahu seperti apa sih masyarakat Gunung Kidul
dulunya Gemi dan sekarang terjadinya seperti apa gitu terkait air. Gemi kuwi isih ana apa ora gitu. Nah, terus ada instalasi peralon bekas di situ. Kita juga itu mengambil peralon bekas itu juga dari teman-teman yang intinya isik kanggo apa ora gitu. Nah, yang kita bawa ke situ sebenarnya semuanya bahan yang kita pakai itu adalah bahan dari limbah. Intinya kuwi wis ora kanggo gitu. Jadi kita mencoba untuk jane iki apa tahu peralon yang kita butuhkan, instalasi peralon itu adalah untuk mengatakan bahwa sebenarnya di banyak sekali ada aliran peralon. Nah, ini itu sebenarnya kayak digawe apa Mas ini? Kayak fasel gitu ya. Jadi ambil neng lemah. Jadi sebenarnya yang ingin kita bicarakan itu sebenarnya air ini diambil, ini instalasi ini dari tanah terus diangkat. Nah, terus itu melalui jalur-jalur kita bikin acak dan sebenarnya ingin pokok tujuan kita atau tok tele atau cros jelengnya itu sebenarnya ini dari mana, kemana, untuk siapa, seperti itu. Jadi kita gabungkan antara si instalasi peralon itu sama empyak tadi. Terus di depan kita ada sebuah timbangan. Sebenarnya timbangan itu tadinya kita pakai untuk sebenarnya itu semuanya harus imbang. Di dalam timbangan itu sing dipikul atau digandul ke di situ itu ada yang samping sebelah itu namanya black. Black itu piranti atau kegunaannya adalah untuk ngangsu air. Di mana dulunya di tempat saya cerita dari simbah saya, Pak Tuwek saya bahwasanya dari ngurak-urak dari Lumbung Kawruh mau ngambil air itu harus berjalan sekitar kami dari Lumbung Kawruh ke Embaran itu 7 kilo. Nah, nyampe Kwet itu lokasi atau Telaga Winong yang memang yang telaga paling awet itu adalah Telaga Winong. Itu termasuknya sudah ke Praci. Itu mungkin kisaran pirang kilo, Pak? 16 kiloan itu jalan kaki dan satu pikulan itu black 2 dipikul jadi satu. Itu nyampe nanti ke rumah. Itu tidak utuh jadi satu pikulan. Tapi kalau lebih gede lagi, Pak. Ya. Dan itu biasanya tekan ngomah itu tinggal satu black. Bukan bocor, bukan kocak. Tapi untuk konsumsi minum, untuk di jalan. Dan itu juga maaf, di situ air telaga itu tidak sejernih air seperti air sumber gitu. Mungkin ada agak rupanya rada ijo kayak gitu. Tapi itulah yang menghidupi kami. Benar-benar saya gede karena air dan itu delalah saya melampaui itu dan nyampe sekarang pun yang ingin saya ataupun teman-teman ketahui bahwasanya berapa besarnya atau pengaruh dengan adanya telaga, dengan itu air yang ditampung itu karena di tempat kami tidak ada sumber, itu cuman ngandalin dari atas turunnya hujan yang turun bukan hujan yang naik atau air yang naik tapi turun hujan. Kita nyadong rezekine kalau sing ning dhuwur. Intinya kita nadai seperti itu. Nah, hal ini yang dari dulu nyampe sekarang dan bisa menghidupi nyampe kita ibaratnya yang ingin saya sampaikan adalah ngreganono zaman dulu. Ngreganono proses-proses itu. Walaupun sekarang sudah dimanja dengan adanya entah itu PDAM atau apa sing dikelola yang enggak tahu juga PDAM itu diperuntukkan untuk siapa, untuk akhirnya dimanfaatkan oleh siapa, benar apa enggak, intinya seperti itu. Itu yang ingin kita sampaikan sebenarnya. Dan
nek umpama rasa gemi tadi itu masih ada, itu mudah-mudahan bisa iso dinggo ngerem ataupun ke di teman-teman muda ataupun sing ora nemai seperti itu tadi, itu iso njogo. Karena ingin kita katakan juga untuk pepatah utawa unen-unene zaman dulu, simbah-simbah dulu, yo alam kabeh wis menyediakan untuk makhluk hidup, untuk manusia. Neng nek iso mbok yo jupuken panganen, umpama watu iso dipangan panganen. Neng yo kuwi mau sing sak mati yo. Nah, itulah yang kita ingin utarakan, seperti adanya timbangan antara black sama di sampingnya itu ada salang ataupun irik yang digandul ke salang, di situ ada bebatuan sama sedikit tanah. Kenapa di situ banyak batu? Ya karena di tempat kami ibaratnya pancen batu. Luweh akeh atune tinimbang tanahnya. Tapi di situ kalau dikelola nyatane nek gelem nanduri itu iso tukul, dan itulah sing tinggu panganan. Nah, di antara timbangan yang tadi satu isinya black, yang satu bebannya adalah batu sama tanah, intinya itu ben imbang. Terus jane penting endi? Nek kabeh penting, tapi kenapa kok sekarang itu kenyataannya gitu. Kayak watu-watu kuwi, kayak gunung punrukan gunung kuwi kok oke sing dipapras ataupun memang itu dijual, entah itu legal ataupun ilegal. Tapi sudah terjadi penambangan, dan yang kita khawatirkan adalah nek wis mangan karo duit koyo karena nek dulu memang ada penambangan, cuman kan masih dengan penambangannya itu masih manual seperti pacul. Nah, kuwi sing yang kita bilang mungkin itu sing sak matio saja gitu. Nah, jadi dari situ saiki anake bego, akhirnya kudune kur nganggo pacul kok nganggo bego, akhirnya banyak. Dan semakin lama semakin masyarakat yo gunungku iso tak nggo mangan, iso tak dol. Tapi dengan itu mulai dari satu orang yang adol itu, yang saya takutkan adalah dadi punahnya gunung sing tadinya dari Gunung Kidul, Pacitan dan deretane kuwi diarani Gunung Sewu. Kuwi yo kayak yo 500 susuk, Pak. Yakin susuk itu. Masih susuk berapa lah gitu. Itulah Pak yang sebenarnya dari gemi tadi iso ngopeni sing barang cilik-cilik kayak gitu tuh mbok yuwo gitu, iso dienggo ngerem ya hal-hal yang seperti tadi. Ibaratnya ojo terlalu rakus. Mungkin seperti itu. Terima kasih, matur nuwun. Wah, terima kasih atas pemaparannya Mas Ribut. Keren banget ngomongin tentang air, tentang tanah, dan kita dengar banget. Tapi kita hold dulu untuk pertanyaannya. Yang udah kepikiran mau nanya apa disimpan. Kita dengarkan dulu pemaparan selanjutnya dari Survive Garage yang diwakili Ima. Aku mau nanya nih sama Ima. Selama kemarin melakukan dan melaksanakan residensi Pekan Hunian, gimana sih teman-teman Survive Garage memaknai kerja kolektif dan ruang alternatif sebagai bentuk praksis budaya yang mempertautkan seni, komunitas, dan daya hidup sosial? Susah ya pertanyaannya. Iya, mohon maaf ya Kak. Mohon maaf ya Kak. Iya. Baik, oke teman-teman, mungkin bisa dari cerita dulu ya apa yang udah kami lakukan waktu kemarin. Oh, gimana? Jadi kemarin kami dari Survive itu mungkin tidak seperti teman-teman yang lainnya yang memang 7 hari full dengan orang yang sama berada di tempat yang kami singgahi gitu ya. Kami bersinggah di Purwodadi di daerah Pantai Siung, dan di sana sebenarnya kami itu datang dengan belum memiliki rancangan, apa maksudnya kayak kita masih belum memiliki pengetahuan apapun tentang Pantai Siung itu, karena juga
berpindah tempat di akhir-akhir. Awalnya kan katanya mau di Watu Kodok terus dipindah ke Pantai Siung. Nah, dan praktek kami di sana pun juga bergantian karena kebetulan teman-teman Survive itu sedang banyak yang tidak di Jogja. Jadi kami lagi search-nya masih sedikit, hanya 4 orang yang bisa datang ke Pantai Siung dan akhirnya kami switch. Jadi 2 orang datang duluan selama 2 hari lalu dilanjutkan dengan 2 orang lagi di hari berikutnya. Jadi sistemnya kayak estafet. Nah, sebenarnya itu juga jadi semacam sulit juga karena jadinya orang yang datang setelahnya itu dapat informasinya kan dari teman-teman yang udah ada di sana sebelumnya, tapi mungkin informasinya itu tidak begitu lengkap. Jadinya orang yang datang setelahnya itu jadi harus midon gaweni nanya lagi dari awal ke narasumber kita gitu ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa karena dari situ kami yang datang setelahnya itu jadi lebih ngerti. Oh, kita tuh mau mencari apa sih, cerita apa sih yang mau kita kulik sebenarnya di Pantai Siung ini gitu kan. Awalnya kami bertanya mengenai JLS. Karena memang dari TOR yang diberikan FKY juga berkaitan dengan investor dan JLS terkait dengan tempat yang kami singgahi. Nah, kami mendapatkan cerita yang menarik sekali dari situ dan akhirnya pun itu menjadi karya yang kami gambarkan dan kami pajang di venue FKY begitu ya. Jadi bagaimana bahwa JLS ini walaupun baru 2-3 tahun ada, itu ternyata impact yang mungkin bisa dibilang belum positif gitu ya. Itu sudah terasa oleh masyarakat di sekitar JLS. Seperti halnya sebelum ada JLS, tidak pernah terjadi yang namanya pencurian ternak. Tapi setelah JLS ada, justru muncul pencurian ternak. Itu menjadi pertanyaan, mengapa gitu kok malah jadi ada pencurian ternak begitu kan. Para warga pun akhirnya bercerita bahwa oh yo kui soalnya kan wis ana JLS dalane alus. Nek misalnya dalane isih awal-awal ra mungkin pencurinya itu ngebut ngambil ternak, wih mungkin gitu kan. Tapi karena ada JLS jalannya lurus tidak berkelok-kelok, itu sangat mudah gitu untuk mencuri ternak dengan kecepatan yang sangat cepat begitu kan. Lalu yang kedua juga diceritakan bahwa banyak terjadinya kecelakaan karena kan JLS itu membelah bukit ya, membelah gunung. Gunungnya itu dibelah jadi 2 dan kultur yang ada di daerah Purwodadi itu, ladang petani itu tidak berada di dekat pemukiman. Bisa saja ladangnya itu ada di bukit yang di seberangnya. Dan karena bukit itu terbelah dan dijadikan jalan, jadinya banyak para petani yang sudah lansia itu harus menyeberangi JLS tersebut untuk sampai ladang. Dan masalahnya adalah yang namanya lansia itu mungkin refleksnya kurang dan bagaimana mengira-ira kendaraan tersebut bisa menabrak atau tidak itu kan juga mungkin tidak bisa diperkirakan seperti jalan yang sudah terbiasa dilewati oleh para petani ini karena yaitu tadi di JLS bisa saja 160 km per jam itu dilewati begitu. Makanya kecelakaan menjadi lebih tinggi. Lalu setelah itu juga saat pembangunan JLS sendiri itu tentunya banyak satwa liar yang masuk ke rumah-rumah warga. Dan ini bukan sekedar hipotesa, ini benar-benar terjadi karena dari salah satu warga itu memang ada yang pernah mau merescue ular yang masuk ke rumahnya, ularnya besar seperti sanca dan justru tangannya malah tergigit. Waktu diambil itu taring dari ularnya itu sudah menyobek tangannya dan sampai harus mendapat 72 jahitan. Dan maksudnya tidak hanya itu, banyak juga kera ekor panjang yang akhirnya datang ke ladang dan itu membuat
petani gagal panen karena tanaman yang harusnya dipanen justru malah dimakan oleh kera ekor panjang yang overpopulasi bahkan. Nah, dari hal-hal tersebut kami mulai mencatat dan akhirnya sepertinya ini sebuah cerita yang harusnya disuarakan karena cerita-cerita ini belum banyak bergaung karena masih unek-unek warga aja yang mungkin warga juga belum tahu mau diceritakan kepada siapa. Dan satu hal lagi impact yang menarik dan akhirnya kami coba pelajari lebih dalam itu ada pada bagaimana jadi semakin angin yang berhembus di Purwodadi itu menjadi semakin kencang. Dan narasumber kami ini memang seorang petani dan juga masih aktif membuat karya dalam hal ini adalah tembang macapat dan juga masih piawai membaca pawukon. Nah, dari sini kami mengetahui bahwa sistem pertanian yang ada itu adalah sistem pertanian tumpang sari dan juga sistem pertanian yang tada hujan, bagaimana sangat melihat iklim, sangat niteni bagaimana iklim itu berubah. Nah, yang dimulai dirasani sama petani sana itu adalah kalau misalkan anginnya berhembus begitu cepat, apakah kita harus meniteni lagi? Apakah bisa ini berpengaruh pada iklim juga dan kita harus meniteni lagi kapan kita harus melaksanakan panen, kapan kita harus menanam dan lain sebagainya. Dan ini yang akhirnya kami dari Survive juga mulai gali lebih dalam sebenarnya pawukon itu berfungsi untuk apa saja sih gitu ya. Ternyata tidak hanya untuk menentukan pronoto mongso atau kalender pertanian, tapi pawukon ini juga bisa untuk membaca watak. Pawukon ini bisa untuk menentukan pasar. Jadi makanya kenapa pasar-pasar banyak yang namanya pasar legi, pasar pon kayak gitu ya. Yang ternyata hal tersebut itu tidak sekedar yang ngikutin pasaran aja, tapi memang untuk memberikan peluang bagi pasar-pasar lainnya itu juga banyak pengunjungnya. Jadi misalnya yang pedagang-pedagang di pasar pon hari ini kan legi, jadi tidak berjualan, mereka bisa menyiapkan barang dagangannya terlebih dahulu. Dan warga yang ingin membeli bisa ke pasar legi terlebih dahulu seperti itu. Dan itu adalah hal yang sangat menarik untuk kami karena bagaimana ya kami itu sudah lama Survive itu memang berada di kota, di tengah kota dan kita memang sering bekerja sebagai ruang alternatif dan kerja-kerja kami itu sangat community based dan beberapa tahun terakhir kami memberdayakan juga masyarakat kampung kami, Nitip Rayan gitu ya. Dan ini kan sangat kontras dengan apa yang terjadi di Purwodadi yang masih sangat asri, masih sangat desa. Dengan kami yang tiba-tiba datang, berkunjung, mencoba untuk hidup menjadi warga pesisir gitu ya. Di mana kami diajak juga untuk dan kami lihat nelayan menyebar jaring, kami juga diajak ke ladang dan kami menemukan banyak cerita-cerita rakyat juga yang menarik yang kami juga masukkan ke dalam karya kami. Nanti kami akan membuat zin yang belum rilis sekarang. Nah, lalu kami juga dari cerita-cerita tersebut kami menemukan korelasi antara si tembang macapat yang digiati oleh salah satu narasumber kami itu dengan ajaran yang kental di Purwodadi, yaitu ajarannya Sunan Kalijaga. Jadi kami baru tahu ternyata Gunung Batur yang ada di Purwodadi itu adalah tempat Sunan Kalijaga pernah bersinggah dan di sana ada petilasannya juga, itu seperti padasan wudhu seperti itu ya di sana dan tembang macapat yang tembang dan juga kidung yang masih dikidungkan sama petani di sana sembari menanam padi, sembari memanen jagung kayak gitu ya. Itu ternyata bukan sekedar tembang tapi juga sebuah lafalan doa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Yang ini juga kami coba untuk masukkan juga ke zin kami nanti. Jadi mungkin kalau yang di venue
Itu dan perlu sekedar cuplikan-cuplikan dari apa yang kami dapatkan dan lebih berbicara tentang JLS dan juga bagaimana culture di Purwodadi itu masih mengangkat Pranoto Mongso dan juga petani-petani yang masih suka menembang sembari bertani begitu ya. Dan kalau misalkan menjawab bagaimana semua itu berkelindan ya Mbak Juwita ya, seperti pertanyaannya Mbak Juwita tadi gitu ya. Sebenarnya survive itu bukan sekedar kolektif ya, tapi kita tetap mencoba untuk tetap berjejaring. Kami itu sebagai kolektif juga mencoba untuk menjadi bagian dari tempat yang kami singgahi. Dan juga kami mencoba terus-menerus belajar bersama. Dan teman-teman survive yang kemarin datang dan singgah, itu juga bukan teman-teman survive yang sudah cukup lama, tapi survive sudah mulai banyak teman-teman yang baru join. Dan kami mencoba untuk membuat teman-teman yang baru join ini juga merasakan pengalaman bagaimana sih rasanya singgah di tempat lain, mencari pengetahuan yang baru, belajar hal-hal yang baru, dan bagaimana kita mencoba membantu mereka untuk menyuarakan apa yang mereka belum bisa suarakan. Kayak gitu sih sebenarnya. Tepuk tangan. Mungkin dari aku itu dulu ya Mbak Juwita ya. Oke, tepuk tangan dulu tuh Ima dari Survive Garage. Wah, nggak kalah seru ya, aku tadi sibuk mencatat. Terima kasih Ima atas pemaparannya. Yang mau bertanya nanti di hold dulu, kita simpan dulu. Kita dengarkan pemaparan dari Matra Hita. Aku mau bertanya nggak usah deg-degan gitu bos. Aku mau bertanya ke Mala, bagaimana sih praktik artistik dari Matra Hita dalam mengolah limbah tekstil? Kan kalian sudah sangat piawai ya sama limbah tekstil itu. Tapi di sini dibaca sebagai upaya merawat relasi antara seni, sekalian sebagai seniman, keberlanjutan ekologi sama nilai sosial di masyarakat. Lanjut. Halo, cukup berat juga ya pertanyaannya. Mungkin sama kayak Survive dan Lumbung Kawruh, aku akan menceritakan sedikit tentang kegiatan bersama ibu-ibu KWT Ngalang. Kebetulan kali ini Matra Hita kolaborasinya dengan ibu-ibu KWT Ngalang. Kita ada 6 orang ibu-ibu yang ikut berpartisipasi. Dan juga kolaborasi ini bukan hanya saat residensi, tapi berlanjut di Pawon Hajat Hasiat yang ada di FKY. Karena ibu-ibu KWT Ngalang ini yang juga ikut memasak, ada jadwal memasaknya di tanggal 13 pas Caos Dahar kemarin dan 17 nanti juga akan ada memasak bersama ibu-ibu. Nah, selama kegiatan Pawon saat kemarin kami sekitar 7 sampai 10 hari ada di Ngalang, itu secara bergantian. Kami ada 4 orang, di hari pertama, kedua, dan ketiga itu ada 2 orang, lalu bergantian 2 orang per beberapa hari. Selama kami di sana, tentu awalnya kami berkenalan terlebih dahulu kepada ibu-ibunya, lalu kemudian melihat seperti apa sih kerja-kerja yang ibu-ibu lakukan di sana. Karena kebetulan topik kami itu tentang dapur dan pangan. Jadi kami berusaha untuk ikut kegiatan ibu-ibunya gitu. Karena kan kami biasanya mengurus kain, sampah tekstil. Jadi kadang nggak pernah ya berkebun atau punya lahan tani sendiri. Nah, selama soan kemarin kami ikut kegiatan ibu-ibunya dari subuh, dari jam 3 subuh kami ikut ibu-ibu ke ladang bersama ibu-ibu, terus juga menyiapkan sayur-sayuran karena beberapa ibu-ibu berprofesi sebagai penjual sayur keliling. Jadi mereka punya sayur-sayuran yang dari ladangnya kemudian dijual pada subuh hari berikutnya. Terus pagi-paginya mereka mengurus ternak, kami juga ikut membersamai kegiatan itu. Bahkan ada salah satu kegiatan yang membekas di hati kami itu memandikan hewan ternak ibu-ibunya. Itu menurut kami
sesuatu yang sebenarnya sedikit aneh di pandangan karena kami tidak pernah melihat bahwa hewan ternak sebegitu dikasih sayang oleh si yang punya gitu. Karena selama di Ngalang kami melihat tanaman, tumbuhan, hewan ternak itu benar-benar dirawat dengan sangat baik oleh ibu-ibu dan warga sekitar. Bagaimana mereka merawat hewan ternaknya, mulai dari pemilihan pakannya, mereka tidak menggunakan daun-daun yang berbahaya untuk hewan ternaknya, terus juga dari hasil kotoran hewan ternak itu kemudian diangkut lagi ke ladang dan sawahnya untuk dijadikan pupuk organik, kemudian mereka membakar tanahnya untuk melakukan pesuburan, kan itu sendiri masih pada musim kemarau. Jadi kalau di Ngalang itu sendiri musim tani itu ada dua, musim kemarau dan musim penghujan. Nah kalau musim kemarau mereka menanam sayur-sayuran yang mudah tumbuh seperti kangkung, bayam, terong, cabai. Nah kemudian kalau musim penghujan mereka akan alihkan sawah tersebut menjadi tanaman padi. Nah selama masa peralihan ini mereka ya berternak sehari-hari, merawat sapi, kambingnya, bahkan mereka itu menamai kambing dan sapinya masing-masing. Kami sampai harus mengingat, oh yang mana yang Suro, yang mana yang Sabto, yang mana yang Bagas dan Waras. Banyak sekali sapi dan kambing yang harus kami ingat namanya gitu. Nah, iya. Nah kolaborasi ini melibatkan 6 ibu-ibu, ada Ibu Suprapti, ada Bu Parmi, Bu Rini, Bu Neni, Bu Parmi dan Bu Jati. Mereka punya kesibukan berbeda-beda. Ada yang menjadi pengrajin tudung saji. Kami juga ikut membantu menjadi artisan pembuat tudung saji meski tidak terlalu piawai karena baru pertama kali mencoba. Terus juga ada Bu Jati, dia punya ternak. Terus juga Bu Rini juga sama. Bu Suprapti dan Bu Parmi penjual sayur harian. Nah, selama pekansoan itu kami melihat dari pagi sampai sore ibu-ibu ini tidak berhenti ke ladang dan ke sawah mereka, ke kandang peliharaannya juga beneran seharian itu kami aja yang muda merasa wah capek sekali ikut kegiatan ibu-ibunya, apalagi mereka yang setiap hari melakukan kerja-kerja perawatan itu. Nah selama kami berjalan di Pokansoan itu kami melihat ada satu hal yang menarik. Karena memang fokusnya terhadap tekstil, kami jadi menarik melihat apa pakaian yang ibu-ibunya gunakan saat ke ladang, warna-warna apa yang mereka pakai, lalu juga motif-motif apa yang misalnya muncul di keseharian itu. Nah kami bertanya Bu Suprapti dan Bu Parmi, mereka pemalu tapi warna bajunya sangat cerah sekali. Bu Parmi memakai topi warna merah dengan baju berwarna ungu. Kalau istilah di tekstil itu pakaiannya tabrak lari gitu. Benar-benar dari atas sampai ke bawah itu tidak ada warna yang matching. Kami bertanya, Ibu kenapa pakai warna ini gitu? Apa alasannya? Dia bilang kan pertama untuk keselamatan karena warna cerah itu membuat dia terlihat di antara semak-semak dan juga misalnya di hari gitu. Nah karena memang aktivitasnya dari subuh sampai ke malam, jadi mereka juga memikirkan pemilihan pakaian ini untuk keselamatan dirinya. Kemudian kami juga melihat bahwa kebiasaan itu sepertinya dilakukan oleh semua warga tanpa ada kesepakatan bersama, tapi hal itu muncul secara dalam dasar dirinya gitu. Kemudian pas pagi-pagi ini yang paling menarik yang kami juga pajang di karya kami di lab itu kain lurik. Hampir semua ibu-ibu yang berangkat ke ladang atau ke kebun mereka di pagi hari atau di siang hari, mereka semua membawa kain lurik. Luriknya itu lurik panjang seperti selendang, jadi pas berangkat mereka seperti orang yang mau penampilan gitu, karena bawa selendang luriknya dengan sangat cantik. Lalu pulang-pulang mereka mengangkut hasil panennya, hasil pakan untuk sapi dan kambingnya itu dengan menggunakan lurik tersebut. Nah korelasi ini
kaitkan satu sama lain melihat kejadian-kejadian yang ada, kami merasa bahwa perawatan yang ibu-ibu lakukan ini sangat berkesinambungan satu sama lain. Secara tidak jadwal mereka melakukan gotong royong secara bersama meskipun di jadwal-jadwal yang berbeda. Jadi lurik ini kami rasa sesuatu yang perlu diperlihatkan kepada teman-teman. Mungkin bagi warga-warga di Gunung Kidul, kain lurik ini hanya untuk mengangkut mengangkut barangnya dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kami rasa cerita ini perlu dibagikan ke teman-teman untuk melihat bahwa lurik ini punya cerita perjuangan yang lebih jauh dalam ketahanan pangan yang dilakukan di desa-desa yang ada di Gunung Kidul. Karena lurik ini ada yang jadi di lurik ini kami melakukan negosiasi barter bersama ibu-ibunya. Kami mengambil lurik yang sudah mereka pakai dengan lurik yang baru. Awalnya sebelum mencapai kesepakatan itu kami bertanya ke ibu-ibu, apakah mau gitu, apakah rela lurik yang sudah dipakai puluhan tahun ini kami tukar dengan yang baru. Terus ibu-ibunya bilang, ya nggak apa-apa, kan yang rugi Mbak dapat lurik bolong katanya. Tapi menurut kami malah lurik bolong yang mungkin tidak disadarin ibu-ibu ini punya cerita yang lebih sangat dalam daripada yang terlihat gitu. Lurik itu dari awalnya punya warna biru cerah hingga memudar hingga ke putih. Itu punya cerita yang sangat besar untuk bisa diceritakan kembali kepada teman-teman yang lain. Karena melihat perjuangannya ini dilihat dari perubahan kain itu sendiri menghadapi musim, menghadapi hujan panas, menghadapi beratnya bawaan gendongan, itu semua bisa kita baca bersama di bentuk lurik yang dipajang kami di sana. Nah, kaitannya juga tadi apa ya? Maaf, kebanyakan cerita nih. Korelasi antara seni, sosial, sama praktikalnya, ekologi. Oke, korelasinya ya, korelasinya sebenarnya sangat, kalau kami sendiri membaca sangat jelas bagaimana ibu-ibu bisa merawat apa yang mereka punya, bukan hanya dari tanaman, ternak, pakaian, keluarga, dapur, ekonomi juga, itu sangat berkaitan erat sekali sama jadi ngeblank saya. Selain itu juga kaitan eratnya adalah kerja-kerja perawatan yang ibu-ibu lakukan. Bukan hanya di rumah tapi juga di FKY. Terlihat sangat jelas bagaimana ibu-ibu hadir di Pawon. Kami juga ingin mengasih sumbangsi kolaborasi itu, relasi itu kembali di Pawon, di lab dan di Pekan Sowan kemarin kami bersama ibu-ibu membuat apron dari limbah tekstil, karena kemarin ada keluhan ibu-ibu, Mbak nanti saya buka FKY mau cantik katanya. Tapi kalau masak di dapur nanti pakai bajunya kena kunyit gimana? Ya udah, jadi kita carikan tameng untuk melindungi ibu-ibunya. Jadi kami membuat apron bersama ibu-ibu yang kemudian bisa dipakai dan bisa secara bergantian dipakai oleh ibu-ibu yang memasak yang lain. Begitu. Sudah? Terima kasih ya untuk Mala dan terima kasih juga untuk Ima dan Mas Ribut. Kita tepuk tangan dulu. Sebelum masuk ke respon dari Mas Kendal, kami ingin memutarkan dulu video residensi dari teman-teman yang ada di depan sini dan teman-teman lain yang kemarin selama 7 hari menginap di beberapa lokus. Bisa diputarkan Mas? Oke. Dikasih lagu jingle juga gak apa-apa loh Mas, biar gak sepi-sepi gitu. Jadi di video ini teman-teman bisa menyimak beberapa kolaborasi dari beberapa seniman terlibat. Ada beberapa lokus juga yang dihuni dari tiap-tiap kelompok. Jadi satu kelompok satu lokus, fokus di lokus tersebut gitu.
Oke, itu tadi adalah dokumentasi dari Pekan Soan, teman-teman seniman dari gelaran olah rupa. Sudah siap Mas Kendal memberi respon? Oke, aku akan bertanya daripada biar nggak kemana-mana ya pertanyaannya. Aku akan memberikan pertanyaan juga kepada Mas Kendal, yaitu dari ketiga pembicara ini yang udah memberikan pengalaman mereka, berbagi cerita gitu. Menurut Mas Kendal bagaimana Mas menafsirkan dan memberi pembacaan atas presentasi pengalaman teman-teman yang sudah ngobrol tadi dalam kerangka etnografi budaya? Jai. Sebagai proses saling memahami antara seniman dan lokus mereka. Selamat siang teman-teman. Maafkan saya hanya masih kurang lancar membaca. Jadi saya belum sembuh sehingga saya akan memilih untuk meminta bantuan teman-teman. Kan teman-teman adalah undangan teman-teman mahasiswa UGK sini ya. Kelas di sini. Cek. Di kampus 2. Mendengar cerita teman kita, bagus gak? Bagus ya. Lalu kita akan membayangkan Gunung Kidul kita. Satu kata menurut Mbak apa? Setelah mendengar ini lalu kita adalah sedang berada di Gunung Kidul. Satu kata apa? Satu kata. Oh ada loh. Satu kata. Satu kata. Keren. Keren. Satu kata. Setelah mendengar tiga ini dan kita lalu merasa oh sekarang saya di Gunung Kidul, satu kata. Hidup. Oke. Keren dan hidup. Mbak mau apa? Satu kata. Istimewa. Istimewa. Mana lagi? Mas sekarang. Mas apa? Satu kata. Yang teringat di sini ya. Menarik. Menarik. Inspiratif. Terima kasih teman-teman. Jadi itu kira-kira bacaan kita sih yang ada di sekitar. Dengan dibantu oleh beberapa bacaan yang ada di sekitar. Oh, maaf ya. Nyala. Kalau tadi dari Mbak siapa yang bilang hidup? Siapa namanya? Sierra. Dari Gunung Kidul juga? Giri Subo dekat dengan lah. Kalau saya sendiri ya mendengar tiga cerita teman kita bagaimana mertamu ke Gunung Kidul dan juga tadi beberapa kata kunci yang disampaikan teman-teman sendiri ketika kemudian sama-sama mendengar ini dan kemudian sama-sama menyadari bahwa kita di Gunung Kidul, ternyata Gunung Kidul itu hidup, Gunung Kidul itu keren, Gunung Kidul itu inspiratif, Gunung Kidul itu apalagi tadi? Menarik, istimewa. Kita akan coba cek sekarang seberapa istimewanya, seberapa hidupnya, seberapa menariknya dengan sama-sama kita naik bis yang berjudul Mertamu. Kalau dulu bis kita judulnya apa? Bis Gunung Kidul itu apa? Jangkar Bumi. Jangkar Bumi. Tahun 80-an, betul? Tahun 80-an kendaraan kita adalah Jangkar Bumi. Yang mungkin bis itu menjadi lebih dekat dengan batu karena dia menjangkar buminya. Cuma kemudian yang belakangan ini adalah kita menjadi seperti menjauh, kalau tadi dibilang Mas Ribut, seperti berjarak dan ini akan didekatkan lagi dengan Mertamu.
Tapi kalau melihat kita berkaca pada pengalaman teman-teman bagaimana mertamu, sepertinya kita kemudian menjadi tahu bahwa ternyata dalam mertamu itu membawa beban moral, membawa kewajiban yang akhirnya ditempuh oleh teman-teman Matahita untuk kemudian berkenalan dengan sangat intim dengan Bagas dan Waras, memandikan. Demikian juga dengan teman-teman Survive ketika kemudian menjumpai ada peristiwa yang kemudian membuat Gunung Kidul seperti aeng-aeng gitu. Kok tiba-tiba jadi ada sulit menyeberang jalan, bahkan mengalami kecelakaan. Apakah kebudayaan kita sekarang aeng-aeng? Mungkin iya. Dan sepertinya kemudian sakit yang diidap karena aeng-aeng itu mungkin adalah ya kayak kalau harus mencari obat mungkin harus kembali kepada apa yang kita punya. Tapi memang berat kalau mendengar cerita dari Mas Ribut dengan lumbung kawruhnya, bagaimana sekarang kita harus ngangsu kawruh. Karena kalau mau berkawruh berarti kita harus ngangsu. Yang kalau pengalaman praktek zaman dulu adalah 16 km. Tapi dengan 16 km itu ternyata terbukti bisa merawat generasi. Tidak kalah dengan generasi yang dilahirkan juga tidak kalah istimewa, tidak kalah cemerlangnya. Karena kemudian generasi yang dilahirkan dari air yang separuh saja kemudian bisa bersuara sedemikian kerasnya. Ketika saya mendengar lumbung kawruh gitu, oh ini suara yang sangat keras sebenarnya. Ketika kemudian disejajarkan dengan Cedak Watu Adoh Ratu. Saya sempat tadi berpikir kenapa tidak dibalik jadi Cedak Watu Adoh Ratu. Kita Adoh Ratu Cedak Watu. Ya. Mungkin bisa akan menemukan jalan-jalan yang lain untuk kemudian menyikapi apa yang sedang berlangsung sekarang. Kadang ya mungkin Gunung Kidul ini sekarang sedang mengalami noise yang cukup berat, sehingga kemudian yang sehari-hari itu tadi adalah simbah yang menyeberang, yang among tani, kemudian itu dicederai demikian berat. Harus menyeberang, harus melawan dengan monyet ekor panjang yang mengganggu aktivitas amongnya, dan mungkin harus cari jalan ke depan untuk bagaimana among setelah ini, karena kemudian ada hal baru yang dihadapi, ada perubahan yang sangat besar, tapi mungkin belum tentu itu merubah seluruh kehidupan sosial kita. Karena ternyata kita mertamu masih diterima, tidak kemudian disuruh pulang. Meskipun saat ini sebenarnya adalah saat sulit, ketika panen kurang berhasil, tapi sebenarnya saya sempat menguji sedikit, saya memaksa teman-teman sedusun untuk membagi jewawut. Yang dibilang adalah ini hasilnya sedikit. Apakah kemudian masih bisa ya? Sedikit itu saya rampok, ternyata saya diberi. Dan ini tadi dibawakan. Jadi kayak apa ya? Keluhuran kehidupan yang ada di Gunung Kidul itu masih sama. Dari lumbung kawruh tadi bercerita bagaimana kir itu adalah sebuah kesadaran kita tentang bagaimana bukan hanya bertahan hidup, tapi sepertinya kemudian Tuhan pasti bantu kita. Dan kemudian setiap tetes, setiap apa dinikmati betul.
Padahal kalau secara sains mungkin berlawanan. Tadi disampaikan bahwa airnya itu bukan warna bening, bukan seperti aqua gini, bukan, tapi itu warnanya kehijauan. Dan mungkin secara sains juga itu bukan air murni yang diminum oleh kita, karena itu air yang diturunkan dengan membawa material-material yang ada di udara yang mungkin itu debu segala macam. Berbeda dengan air-air yang benar-benar murni seperti embun, tapi itu kita minum, dan itu menjadi bagian dari kesadaran kita untuk meskipun kita cedak watu, jauh dari ratu, jauh dari kemewahan segala macam, tapi garansi kita hidup di batu adalah jadi lebih kita dekat dengan ilahi kita, yang mungkin itu bisa jadi lebih dekat dibanding dengan yang di ratu. Tapi kemudian siapapun yang datang bertamu itu adalah ratu bagi orang-orang Gunung Kidul, sehingga diberi makan, diberi jewawut, dibagi meskipun sedang kekurangan, dan juga dibagikan bagaimana yang dia punya ditukar boleh. Tapi kemudian disampaikan bahwa lah yang rugi kan kamu. Kalau kita ingat orang-orang Jawa di pasar, mungkin di pasaran Senen, Kliwon atau Paing, katanya tuno sadak badi sana. Mungkin saat itu yang berlangsung transaksi antara Matahita dengan ibu-ibu itu adalah itu. Buat ibu-ibu adalah ini sana, bukan pertukaran komoditas tenun lurik. Mungkin. Dan mungkin memang dengan kita disodorkan parafrase yang seperti kontradiktif gitu, menjadi kota tidak mau, kembali ke desa tidak bisa. Tapi kalau berada di desa adalah harus bersiasat terhadap pancaroba. Tapi ketika memilih untuk lajon, diri kita akan menjadi diri yang salah mongso katanya. Itu 4 parafrase yang di belakang teman-teman yang ada di ruang ini. Dan di Kliwonnya, di titik tengah dari Pon Paing Legi Kliwon itu, di pancernya adalah ubi kayu, telo, yang saat ini kondisinya jumbutan, tidak cantik, tidak putih, beda dengan konotasi semua yang diadakan oleh zaman ini, bahwa kita harus putih, harus cantik, dengan imajinasi yang seperti itu, yang dibentuk oleh industri. Tapi sekarang kita adalah dibentuk oleh batu, yang mau nggak mau sebenarnya cantik kita itu jembutan. Yang mungkin dari jembutan itu kita akan menemukan jalan keluar yang secara kultural, jalan kulturalnya sebenarnya ada, tinggal mana kita mengangsunya, bisa cukup dalam atau pengen yang cetek. Karena akan tergantung dengan sumur permukaan yang ada. Di belakang kita, dekat kamar mandi ada sumur yang itu relatif cetek, ada airnya, tapi tidak ditimba. Tadi tidak diangsu, dihilangkan kawruhnya. Padahal ini institusi pendidikan, institusi orang-orang yang maha. Dan tidak ada yang salah yang benar, tapi mungkin itu bisa jadi gambaran keruwetan atau noise yang berlangsung di Gunung Kidul kita. Tapi moral masih baik, tapi yang non moral berantakan, karena kita masih diperbolehkan bertamu.
diperbolehkan bertukar ageman. Padahal itu masih diagem oleh pemiliknya, tapi berkenan untuk dipertukarkan. Jadi belum warisan. Kita belum diwarisi oleh para orang tua kita. Jadi kita masih bisa bekerja mencari jalan keluar bersama orang-orang tua kita, bersama leluhur kita di Batu. Ya, di tempat. Mungkin itu tidak bisa mencontoh atau menduplikasi dari tempat lain. Mungkin itu akan menarik ketika teman-teman tadi membayangkan hidup, membayangkan istimewa, membayangkan inspirasi. Semuanya ada di dekat kita dan ketika kemudian pelan-pelan diapresiasi ternyata indah. Ada warna kuning, ada merah, ada video, ada awas operasi alat berat, ada apa ini? Gambar naga. Siklus naga ini ada sampai Prambanan sana, yang mungkin cukup mengkhawatirkan bagaimana kalau semua bukit Urut Sewu ini hilang karena dijual batu-batunya. Tapi naga ini saya pikir lebih di bawah dibanding permukaan batu-batu yang jenggunuk. Jadi kita masih bisa dibersamai oleh sang naga. Masih aman hidup kita. Dan masih bisa kemudian mungkin kita mengambil inspirasi dari orang tua dan leluhur kita bagaimana menjamin keselamatan atau ketenangan dapur itu dengan mengekstensi rahim. Kalau tadi disampaikan ada dapur, ada pawon, tempat yang hangat, tempat yang aman, tidak ada kelaparan di dapur karena pasti ada yang diolah. Kemudian tidak ada kehausan di situ. Itu seperti saat kita berada di dunia rahim, yang itu tidak ada noise apapun, tidak ada yang bisa menyakiti kita. Tapi oleh orang-orang kita, dengan tantangan hidup Batu itu yang cukup keras, berjalan 16 km, tidak menderita, tapi itu keras. Karena mampu buktinya untuk menjalani 16 km dan melahirkan generasi yang cerdas. Jadi itu bukan penderitaan, tidak menye-menye bahkan, tidak tidak lembek. Mungkin itu yang awal bisa saya tangkap sementara. Terima kasih. Oke, wow. Keren. Keren banget responnya. Oke. Tepuk tangan lagi dong teman-teman buat 4 sumber kita siang hari ini. Oke, aku membuka menyimpan pertanyaan. Teman-teman boleh bertanya dulu. Yang sudah menyimpan pertanyaan untuk seniman maupun responnya Mas Kendal, boleh? Ada yang mau bertanya dulu? Boleh loh, nggak usah malu-malu teman-teman. Kalau enggak nanti aku nanya lagi, stres lagi nih 4 orang. Ada yang mau bertanya dulu? Oke, nggak apa Mas, ini santai aja ngobrol santai, nggak usah pusing ya teman-teman. Sebenarnya tadi aku mencatat beberapa kata kunci dari penjelasan teman-teman gitu. Ada yang ngomongin infrastruktur, ada yang ngomongin dapur dan pangan, ada yang ngomongin kemewahan dan keilahian, dan ada juga yang ngomongin air yang selama ini mungkin bagi saya pribadi orang yang urban banget.com itu merasa bahwa ya air tuh ya udah gitu, tapi ternyata di percakapan siang hari ini maknanya bisa sangat lain gitu, bisa sampai ke ngomongin kesadaran, bentuk kesadaran gitu. Dan pertukaran cerita hari ini tuh kan merangkum banyak sekali, walaupun cuman bertiga ya yang hadir di sini, nggak terbayangkan kalau yang ngobrol semua teman-teman yang ikut Pekan Sowan gitu. Jadi datang ya ke pamerannya karena di sana bisa ketemu langsung dengan seniman-seniman yang juga bisa bercerita seperti ini. Tapi kemudian aku bukan tahu ketika mendengar dan bertukar cerita tentang Gunung Kidul, baik bukan orang Gunung Kidul maupun justru dari Gunung Kidul itu sendiri, ada nggak yang kemudian
perasaan, apakah justru pesimis dengan percepatan dan pembangunan atau justru kayak optimis. Barangkali ada perubahan-perubahan besar yang tidak terduga misalnya. Nah itu aku pengen tahu. Karena kan barangkali perspektif-perspektif yang percepatan dan pembangunan itu justru bagi beberapa orang malah wah ini kemajuan atau justru malah bagi beberapa orang oh ini kemunduran gitu. Mungkin bisa direspon untuk semuanya. Boleh dari dari Matraita dulu mungkin ya. Kami juga kemarin sempat ngobrol sama Bu Suprapti ya. Ini balik lagi ke kain lurik itu. Bu Suprapti bilang bahwa mengangkat hasil panen dan daun ilalang untuk pakan ternak itu sebenarnya cukup berat, apalagi dilakukan oleh tenaga wanita. Tapi Bu Suprapti juga bilang bahwa kalau suatu saat nanti tidak ada lagi perempuan yang turun ke ladang dan ke kebun, bagaimana dapurnya akan terus hamuk. Nah, lurik ini juga sebagai bentuk apa ya? Sebuah waktu yang makin lama itu akan makin pudar karena sudah anak-anak muda yang sudah menikah dan berkeluarga lalu berkebun dan bertani di Ngalang itu sudah banyak yang tidak menggunakan lurik tadi karena sekarang sudah bisa diangkut pakai motor seperti tadi video yang dilakukan oleh Hafiz salah satu anggota kami karena tidak terbiasa menggendong sesuatu yang berat. Kami juga orang urban yang urban banget gitu. Jadi tidak terbiasa dengan teknik mengikat gendongannya, cara mengangkat beban yang seberat itu sehingga kami memilih cara yang lebih praktis yaitu diangkat di atas motor lalu dibawa ke rumah. Nah, diambilnya lurik ini tadi juga sebagai pengingat bahwa jika tidak ada yang diperlihatkan lagi di kacamata anak muda, mungkin lurik ini 1 tahun atau beberapa tahun ke depan tidak lagi digunakan. Mungkin para petani milenial tidak lagi membuka kebun dan ladangnya yang di alas, tapi berkebun di samping rumah yang berbeda gitu. Seperti itu sih. Menanggapi perubahan-perubahan ini ya, kalau misalkan sebagai aku yang datang bertamu, aku yang mencoba untuk merasakan bagaimana hidup di Gunung Kidul selama nggak ada 4 hari. Menurutku masyarakat Gunung Kidul itu adalah masyarakat yang sangat dinamis dan mereka selalu memiliki cara bagaimana caranya untuk mensiasati apapun keadaan yang terjadi gitu loh. Jadi sebenarnya toh kalau ada perubahan, mereka pasti akan memiliki siasat untuk menanggapi perubahan tersebut. Tapi kalau misalkan menyampaikan pendapat-pendapat dari warga yang kami temui, ya mereka masih banyak yang sedikit ragu akan adanya perubahan-perubahan ini gitulah. Apalagi dari tadi yang dampak-dampak yang masih terkesan unek-unek itu yang sudah aku ceritakan tadi sebelumnya. Tapi itu bukan berarti mereka menolak gitu ya. Karena mereka masih mencoba untuk melihat ke depannya mungkin setahun 2 apalagi mereka bisa merasakan dampaknya. Jadi mereka terutama yang ada di Purwodadi itu bukan semerta-merta menolak, tapi mereka mencoba untuk beradaptasi dengan apa yang berubah dan juga walaupun itu adalah suatu hal yang berat dan perlu banyak pertimbangan begitu ya. Tapi melihat masyarakat Purwodadi bagaimana mereka sekarang, menurutku mereka adalah masyarakat yang kuat untuk menemukan siasat-siasat baru dalam menghadapi perubahan yang terjadi, gitu sih. Ya, jadi floor director. Boleh Mas?
Ayo dong, kepo nih. Iya, untuk masalah perubahan gini gitu. Nek lo sebenarnya awake dhewe iki muter ini. Awake dhewe posisinya saiki nang kene, tapi tolok ukurnya kemajuan itu adalah ibaratnya perjalanan saka timur ke barat. Terus kita itu ada di sini, masih momen yang sedang awake dhewe rak ngoyak, ngulon playune, engko baline ngetan. Sedangkan sing dadi tolok ukur kuwi mau kuwi jane iki sik etan kuwi mau. Wong-wong negara manca sing jarene maju, sing jarene modern. Iki wis mulai anak ngisore awake dhewe menuju ke timur. Ki awake dhewe iki antarane arep rono. Arek ngoyak sing wis tekan kene iki mau, wis arek tekan ke timur lagi. Ngapain? Ketok iki kaduan. Nenek awake dhewe iki nengok karo yo kaya cerita-ceritane Simbah dulu. Sing dadi apa ya teknologi dan sebagainya. Iki ketok iki nek romansa ku nek awake dhewe gelem nginguk neng mburi, itu semuanya ada. Jadi untuk kemajuan itu mungkin iso diarani kemunduran juga nek bagi saya. Mudah-mudahan untuk sing kados air termasuk isu yang kita sampaikan di air itu juga nek dari boros tadi ibaratnya jan iki tuntutan atau yang kita inginkan itu apa toh? Yo nek kowe iki wis kelingan babakan toyo ataupun air itu, yo kowe iki nggunakake ning sak matra. Nek umpama kowe boros, yo paling ora kowe iki yo gek ngijolono lah paling ora. Ngijolono iki kanthi apa? Ya ibaratnya sing mbuh kuwi termasuk teknologi atau zaman Simbah dhisik. Kepiye carane banyu ki ben enek atau yo kuwi iki pangajape. Air itu tersimpan, iso terserap dan ora langsung bablas. Yo nanduro. Mungkin seperti itu sih. Jadi ke generasi-generasi sing saiki dadi diarani mungkin tadi nek diarani iki warisan atau apa gitu. Jane iki nek kula luwih setuju itu adalah titipan, kudu warisan. Nek warisan iki iso didual, anggere wis rebutan warisan kayak gitu lho. Nek iki titipan tak kira iso njogo. Nah, itulah kepiye carane len njogo lan ngrukti kayak gitu. Matur nuwun. Perubahan ya, sama dengan teman-teman tadi. Ada yang seperti di desa dan tamu tadi, kalau boleh kita analogikan begitu, sesuatu di desa, di kampung itu sepertinya segala sesuatu berlangsung dengan siklikal, berulang. Kalau tadi Mas Ribut, Rasulan setiap tahun ada, menimba setiap waktu, dan kemudian bergenerasi juga setiap waktu. Ke ladang juga terus berulang. Tapi ada yang dinamis, dan itu mendadak kemudian kita bisa terpesona atau kita kaget jalan lintas selatan. Yang itu kemudian yang membuat kita kewalahan adalah kok yang tadinya tenang, pelan-pelan menjadi kecepatan yang sangat cepat. Menjadi seperti di luar nalar kita. Sementara yang memakai jalur lintas selatan itu bukan kita. Simbah hanya menggunakan hanya untuk menyeberang. Dengan diri Simbah yang sebenarnya. Ya nyebrangnya pelan-pelan. Yakin saya pasti tengok kiri kanan. Karena sebelumnya jalan itu enggak ada. Tapi Simbah sebelum jalan itu ada selalu juga tengok kiri kanan. Karena jangan sampai dia sekarang ratan kalau di kain warna merah itu. Sementara sekarang ratannya ada.
apakah Simbah berubah? Ya kemudian kalau tadi disampaikan di dapur, saya akan berpihak kepada ibu-ibu, pandangan pemikiran ibu-ibu. Sepertinya akan tidak berubah bagi dapur, bagi benih, bagi sumber. Karena kemudian pasti setiap waktu akan di ngerukti dan ditanam, menanam sesuatu. Kemudian juga di dapur pasti ada menyimpan, ada menggunakan. Demikian juga di perlintasan yang sekarang ada. Pasti kemudian ada tanda yang disematkan di situ. Simbah kemudian menandai titik ini berbahaya buat dia, tapi titik yang itu tidak. Dia membangun pola. Jadi mungkin benar sekali tadi disampaikan bahwa seperti kita itu berputar tadi ya, looping. Jadi di antara siklikal dan dinamis itu sebenarnya satu elemen yang kemudian kita bahas air, kemudian lain waktu kita bahas kerbau, lain waktu kita bahas selendang, lurik. Dalam satu elemen itu seperti selalu akan dibentuk dan membentuk terhadap elemen yang lain. Selendang tenun, lurik dipakai oleh ibu-ibu untuk mengikat rumput untuk dibawa pulang. Tapi sebelum sampai mengikat itu, dia berangkat dari rumah mungkin diikat di pinggang atau disampirin di pundak. Tapi kalau muatannya, pikulannya itu berat, mungkin si ibu itu akan kembali kepada sains lama. Bagaimana dia harus mempunyai tenaga lebih karena bebannya sangat berat, lalu dia mengikat pinggang, dia mengikat solar plexusnya, dia mengikat bagian perut seperti seorang atlet angkat berat, sehingga dia bertenaga. Itu kenapa mungkin postur ibu-ibu kita itu lurus, cantik, karena posturnya tidak bengkok. Karena yang dijaga dengan postur lurik itu, yang diikat adalah tulang belakang yang kemudian postur itu mampu untuk di apapun, untuk berat ringan, dan itu sains. Mungkin juga akan menarik kemudian ketika sains lama itu, ada teman lain mengistilahkan itu pre-science. Jadi belum bisa dimasukkan sains masa sekarang. Karena itu masih dianggap, itu mitos, itu folklore, itu dianggap bukan sains. Tapi itu ketika hidup realitas kita, itu adalah pengetahuan. Yang itu diulang, dipahami ulang, dicermati ulang, diotak-atik lagi, sehingga jadi pawukan yang sangat lengkap, yang sangat sophisticated. Untuk situasi apapun bisa dihadapi dengan pawukan sebenarnya. Hujannya begini, gaplek kita jembutan, nggak apa-apa, tetap bisa kita makan, dan itu enak. Teman Sumba di kampungnya juga sama, menyimpan ubinya, dijembutan kan. Jadi dia tidak disobek-sobek seperti kita jadi gaplek, tapi masih utuh gitu, kulitan utuh gitu. Tapi di belakang di bagian dapur ada seonggok. Ketika saya mampir itu, masa cuman kopi kosong, nggak lucu nih. Dia keluarin itu, yang gaplek jembutannya itu. Loh kok sama ini? Saya kayak di Gunung Kidul bukan di Sumba ini. Tapi sepertinya orang-orang yang hidup di atas batu membangun pattern, membangun resiliensi yang mirip-mirip. Dan nggak tahu dulu apakah mereka saling bertukar pikiran, bertukar pengetahuan, kita juga nggak tahu. Keuntungan kita sekarang, perubahan itu sebenarnya terserah kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya
untuk mempermudah mengangkut air dari 16 km di sana ke kita. Kemudian ada teknologi macam-macam, belum tentu cocok. Teknologi yang dibawa eksternal ke kita. Kita bisa memikirkan diri sendiri untuk bagaimana yang cocok ala kita. Ternyata perubahan iklim dianggap orang kebanyakan. Ketika susah ya didekati dengan konsep perubahan iklim, didekati dengan pawukan ketemu. Kalau musim kayak gini, habis panen ketela, meskipun itu bukan panen raya, masih ada hujan sedikit-sedikit yang itu ngapusi kita. Setelah nyolong waktu gitu hujannya, dikira panas, tahu-tahu gerimis kepiur gitu, muncullah jembut. Dan itu tidak ada konotasi apapun, tapi itu bagian dari penanda kita. Bahwa ini pangan, tetap pangan, dan ada kalanya pangan kita berbentuk rupa seperti ini. Tapi kita tidak pernah lapar. Ngerinya orang-orang yang dari dunia batu kan itu. Dan orang-orang yang hidup di atas batu pasti canggih dalam merawat api. Tadi disampaikan ketika di kebun musim kayak gini, dia bakar di kebun. Apakah dia nggak ada tujuan? Mungkin itu sains. Dia menciptakan karbon yang untuk kemudian membantu tanahnya, buminya, membantu ibunya sendiri untuk kemudian bisa hidup. Supaya kemudian benih yang disimpan, yang dirawat di lumbung, dikeluarkan, kemudian ditaburkan, menjadi reproduksi kembali. Saya membayangkan yang ditemukan teman-teman lumbung Kawruh itulah hidup. Karena kemudian dia ternyata menangkap bahwa enggak masalah hidup dia itu jauh dari ratu. Karena saya pegang benih, yaitu lumbung, bukan bangunannya, tapi di dalamnya adalah benih dan Kawruh, sainsnya. Yang itu bisa jadi cara hidup ke depan. Jadi kayak pengetahuan-pengetahuan yang lama disodorkan kepada para tamu yang datang, menjadi menajamkan pengetahuan si para tamu. Dan itu menjadi karya yang indah oleh teman-teman Survive Garage, menjadi karya yang indah oleh teman-teman Matahita, menjadi karya-karya yang indah bagi teman-teman ODHA Kudus dibantu teman-teman Lumbung Kawruh. Di sana kerbo di sate. Di sini dikon ngidak-idak telogo. Di sini dijaga hidup, di sana dipateni. Sate enak iki. Ternyata karena dia enggak berani nyembelih sapi kuran. Sehingga pilihannya kebo. Di mungkin pertemuan Kudus dan Gunung Kidul itu sebenarnya disambung oleh leluhur kebo. Sehingga menjadi karya saat ini. Yang itu sebenarnya karya itu kalau tadi ada pipa-pipa peralon yang disusun. Saya pikir itu nilai disematkan dengan sengaja oleh teman-teman Kudus dan Gunung Kidul yang itu dilakukan dalam hierarki sosialnya. Sehingga benar yang disampaikan Mbak tadi bahwa kebudayaan itu hidup, bukan etalase objek. Terima kasih. Oke. Wow. Pemaparan yang sangat membuka mata ya sore hari ini. Walaupun kayaknya udah ada yang ngantuk-ngantuk gitu teman-teman, tapi nggak apa-apa. Waktunya sebenarnya tinggal sedikit banget, tapi kalau memang teman-teman ada yang mau bertanya, aku memberi kesempatan bagi teman-teman. Boleh? Sebelum, oke, boleh. Sip. Halo, mungkin perkenalkan lagi. Saya Syera, tadi dari Giri Subo. Saya mungkin represent dari orang muda yang tinggal di Gunung Kidul gitu ya. Antropologi. Enggak, di Undip, di Ponegoro, Semarang ya. Jadi sebenarnya tadi yang ingin saya sampaikan mungkin udah
udah disampaikan juga sama Mas Ignatius tadi ya. Cuma saya ingin lebih mendengar ke teman-teman rencang-rencang adanya Bung Karo sama komunitas dan kolektif teman-teman gitu. Tadi menarik saat adanya rencang-rencang Lumbung Karo yang coba menyadari apa yang ada di sekitarnya dan mengarsipkannya gitu di dalam sebuah lumbung gitu. Terus ada teman-teman juga komunitas kolektif yang melakukan residensi atau live in di Gunung Kidul untuk mempelajari gimana masyarakat Gunung Kidul hidup dan mungkin bisa melihat keseharian kami yang dan dibacakannya sebagai suatu hal yang unik yang mungkin belum kami sadari sebelumnya gitu. Karena kan terlalu biasa untuk kami jadi kayak oh ya wes ngono tok. Ternyata kalau di mata outsider nih orang luar di Gunung Kidul itu suatu hal yang unik dan kalau dijadikan sebuah karya seni juga sangat wah gitu. Nah, sebenarnya yang pengen saya tanyakan adalah gimana saat ini, saat kita dihadapkan dengan pembangunan yang di depan rumah udah ada JJLS ini. Terus apakah kami sebagai orang muda itu harus melawan si pembangunan ini atau membersamainya gitu. Terus kayak bagaimana, kalau tadi kan sama Mbak Juwita udah disinggung terkait kemajuan atau kemunduran pembangunan ini. Tapi saya lebih menanyakan ke bagaimana kita harus bersikap melawannya atau membersamainya gitu. Dan bagaimana sebuah karya seni itu bisa menjadi mungkin alat propagandanya gitu. Udah, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab dulu dari Survive. Mohon maaf. Gimana ya, kalau misalkan jawabanku mungkin akan lebih simpel aja ya. Kalau misalkan dari mempertanyakan bagaimana harus bersikap, sebenarnya jawabannya itu dari teman-teman sendiri. Karena kalau misalkan kami yang menjawab, takutnya justru malah itu bukan jawaban yang tepat. Karena mungkin kami bukan yang merasakan itu secara langsung, secara nyata, kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, mungkin ke Mas Ribut. Lawan. Buatan. Maksudnya lawan, itu tetap kita harus melawan. Yaitu mungkin kita sudah melawan dengan apapun itu. Atas karya, ataupun tulisan, ataupun apa. Isone karena awake dhewe nek arep ngomong membah itu temen aku ora setuju. Neng yo melawan dengan caranya mungkin gitu. Entah itu teman-teman mau melawannya seperti apa toh. Dengan kekaryaan rampan. Yo ki yombong kok jotosan ayo. Karena gelem ora gelem ning ngene ku wau. Mungkin baru sekarang seperti ini. Saya itu sempat masalah mungkin tentang JJLS. Nek dulu itu istilahnya JLS. Sempat mau bikin karya itu dan itu wis dadi ndelah dipek wong wong Jawa Timur. Tapi itu sebenarnya jauh sebelum JJLS itu baru diwacanakan. Tapi kita sudah punya kepanikan atau ojo-ojo nggawe JLS. Enek selatan, enek utara. Saya itu sering dulu itu lintas di Pantura. Enek umpama pas mudik ngono ki yo mampir-mampir sik ning tukang kopi gini-gini. Tapi dari situ kita belajar dari utara. Pantai utara, daerah Pantura itu ibaratnya kanca-kanca sing enek kono, kuwi kadang udu wong kono. Sing buka usaha ning kono kadang udu wong utara. Ataupun di situ maraknya banyak itu sing berkedok dadi dodolan kopi ning adol liya-liyane. Dan itu yang saya khawatirkan untuk di selatan. Ketok iki wis enek ambu-ambune arep rono. Itu apa ya awake dhewe arep meneng bae atau membersamai. Ketok yo lawan kanthi cara monggo kersa kepripun carane gitu. Matur nuwun. Mungkin ke Matra Heta dulu, nanti jawabanmu akan gong.
Setuju banget sama Lumbung Kauruh dan Survive. Kalau misalnya mau membersamai juga tidak sepertinya. Toh juga mereka mau kita izinkan atau tidak tetap akan datang dan melakukan hal itu. Melawan juga mungkin teman-teman sendiri punya caranya masing-masing karena teman-teman seperti yang Ima bilang paling tahu tempatnya, tempat tinggalnya, tanahnya sendiri. Menurutku kita juga anak muda, kita bisa melawan dengan cara yang sangat banyak. Misalnya JLS itu tadi, kalau misalnya tidak bisa diberhentikan cara pembuatannya, mungkin teman-teman bisa menyuarakan untuk mencari alternatif penyeberangan yang mudah sehingga aman bagi warga-warga yang menyeberang. Mungkin untuk di Ngalang, para petaninya tanahnya kekeringan, mungkin bisa meminta fasilitas atau menyuarakan untuk mendapatkan saluran air agar di musim kemarau pun tetap bisa bertani. Mungkin cara-cara lain yang secara kategori itu tidak harus melawan dengan kekerasan atau suara yang keras. Mungkin dengan cara-cara yang berbeda juga bisa dilakukan oleh teman-teman gitu. Kalau kami sih mungkin ya dengan berkarya, mungkin dengan berdiskusi untuk mengajak teman-teman yang lain atau saling mengingatkan satu sama lain, mungkin hanya itu yang bisa kami bagi gitu. Begitu. Oke. Terima kasih Matra Hita. Mungkin bisa direspon Mas Kendal. Terima kasih Mbak. Chandro itu pertanyaan yang angel. Ruwet. Tapi keren. Kalau mau melawan bisa mulai sejak hari ini. Karena alat melawannya saya sudah mendengar sendiri. Sak Madya itu melawan, resist itu. Ada banyak bukti di sejarah kita. Orang atau sedulur Samin itu Sak Madya. Betul. Tapi yang girap-girap londo. Wedi betul dia. Hanya dia bilang aku ora gelem bayar. Sama tuh, ditekoni agama jawabnya panci, ditekoni apa? Itu resist yang paling keras. Dan sepertinya naluri itu di sebagian besar pulau yang kita hidup sekarang, resistnya agak beda. Dan itu disematkan dari waktu ke waktu, dibocorkan ke setiap generasi. Bisa kita pakai mulai hari ini untuk melawan, kalau kita mau melawan. Sak Madya, Among, itu resilient yang paling kuat. Semua sudah habis, kalau kita masih bisa among, kita masih bisa beradat. Kita masih bisa tahu sama tahu. Karena kalau mau melawan, syarat pertama adalah tahu sama tahu. Kalau enggak tahu, kita enggak bisa ngelawan. Yang digeruduk siapa kalau misalnya itu adalah melawan fisik. Tapi yang saya tangkap awal, dulu kami pernah untuk nyoba transek dari sisi timur pinggiran tepi airnya Kulon Progo dari pantai Sadeng yang wetan apa Mediombo. Belum ada yang Mediombo sampai ke menjelang Purworejo. Belum ada jalan lintas selatan. Belum ada banyak tempat-tempat dibuka untuk pantai-pantai seperti sekarang. Tapi saat itu sudah terlihat fragmentasi oleh uang. Karena ketika ketemu simbah di ladangnya, kita minta izin ke simbah karena adanya di situ seorang simbah. Boleh nggak Mbah kami melintas tetap berada di tepi air. Kami nggak mau ke darat tapi tepi air. Karena kami membayangkannya kalau pengen mengerti sisi selatan dengan segala keunikan atau pengetahuan yang dibangun, baik dari laut maupun dari darat, berada pas di antara dua alam itu. Ternyata beberapa kali tidak dibolehkan oleh simbah-simbah, oleh ibu yang ada di ladang. Karena sudah ada yang kagungan, sudah ada yang ngagem. Sudah ada yang membeli, padahal nggak ada orang.
Kalau saya nekat melangkahkan satu kaki, diulang lagi oleh Simba. Mas, ampun, jangan. Saya merasa, seketika merasa apakah Simba ini menyerah? Saya pikir enggak, berjuang. Simba tahu persis, dia sedang menyusun siasat bagaimana dia tidak terjual. Saya pikir itu, karena dia terkunci sebenarnya. Posisi de facto, di sini sudah dibeli, di sana dibeli, tinggal dia. Di Siung kelihatan, Baudi, kalau teman-teman bisa lacak, sisa gunung yang ditanami jagung. Padahal jagung itu enggak menguntungkan saat itu. Luweh buat dia. Lalu luweh itu metode. Di alat untuk melawan ada banyak. Teman-teman bisa pakai, dan itu bisa pakai dengan kasanah teman-teman sendiri. Yang dilawan, kalau memakai kasanah sendiri keuntungannya mungkin ya, kita akan selangkah lebih di depan. Jadi kayak kita naik motor gitu. Karena dia nggak tahu diksi atau makna yang ada di metode kita, metode lokal kita. Dia pikir among itu adalah lemah lembut, tidak keras. Dia pikir gerakan silat itu lemah lembut seperti menari. Tapi orang-orang Shaolin Kungfu paling takut dengan silat. Karena yang dikejar oleh orang silat itu cuma 3 titik kematian. Dari semua jurus ada dipandang seperti menari, tapi yang dikejar itu. Dan orang Shaolin tahu. Kok yang dilirik selalu titik ini saya terus. Nah, kayak metode among, metode rukun, metode itu resist yang paling kuat. Jadi kalau mau melawan mulai hari ini bisa. Dan enggak apa-apa. Karena memang itu noise. Dan mungkin noise itu juga sudah diinfokan kepada kita lewat teman lain kita, lewat monyet ekor panjang. Kenapa monyet ekor panjang seperti beringas, bukan lapar. Dia datang ke kebun kita, tapi perilakunya seperti orang beringas, menjabut. Baru ditanam belum lama, belum ada buah, dia rusak. Itu perilaku beringas, bukan perilaku lapar. Dan itu aneh, kenapa tiba-tiba monyet yang harusnya takut manusia, dia harus jaga jarak. Karena dia nggak berani dengan bau keringat manusia. Harus berjarak terus gitu. Tiba-tiba menjadi sangat dekat dan seperti berani sama kita. Bisa jadi dia adalah minta tolong. Iki aku kentir gitu mungkin. Karena nggak tahu jalan keluar. Tapi dia mengalami noise itu. Entah karena berubah desitan angin dari laut ke arah perbukitan kita. Karena banyak dibongkar oleh jalan yang kemudian terbuka dan tidak ada tanaman. Yang tadinya itu mungkin desiran angin itu di antara daun-daun pohon jati, di antara ulat jati itu membuat nyaman para monyet. Tapi itu hilang. Sehingga angin yang terbawa dengan kendaraan, dengan apa, yang itu noise buat dia. Bisa jadi noise itu akan ke kita, dan kita akan mengalami keberingasan. Apalagi yang ternyata kemudian kita hari ini berada di tepi dari noise itu, di tepi dari jalan lintas selatan. Awal seneng, enggak membayangkan dalam sejarah hidup kita ada jalan besar. Tapi lama-kelamaan, kok saya nggak bisa tidur ya? Mungkin. Boleh melawan, pakai diksi kita, karena itu pengetahuan atau sains yang memang diberikan ke kita, ditempelkan dari dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Mbak atas pertanyaannya. Ini jadi menajamkan lagi obrolan kita pada siang hari ini. Sekaligus menutup sesi pada sore hari ini karena juga sudah habis. Boleh bernafas lega teman-teman karena pertanyaannya sudah rampung. Sebagai informasi bahwa obrolan-obrolan pada sore hari ini itu sebenarnya bisa teman-teman lihat secara visual di pameran gelaran olah rupa yang ada di lapangan Logandeng. Lupa, saya tambahin ya. Oke, boleh. Tetaplah terus hidup.
Tapi karena dengan hidup itu masih perlawanan ya, kita bisa menuntut institusi seni untuk kembali kepada sebagai alarm sosial. Yang itu mungkin sekarang memproduksi tidak seperti itu lagi. Terima kasih. Wow. Oke, terima kasih Mas Kendal atas penambahannya. Bagus banget, tapi oke. Saya harus tutup sesi pada sore hari ini. Teman-teman yang masih mau ngobrol bisa reach teman-teman narasumber, atau yang pengen langsung lihat visualnya bisa datang ke lapangan Logandeng. Karena beberapa seniman juga sedang mempresentasikan karya-karya mereka di sana, begitupun dengan Lumbung Kauru, Matra Hita, dan Survive Garage. Untuk itu terima kasih semuanya atas waktu dan